Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah, banyak banget nih pertanyaan seputar Al-Qur'an. Di antaranya, gimana sih cara memperlakukan Al-Qur'an? Karena kan kita kan belajar berilmu membaca Al-Quran gitu kan. Terus apa juga kita pernah mendengar orang bilang memegang Al-Quran itu apa harus dengan ada wudhu atau tidak. Terus gimana nih ya kalau ada kertas yang mau kita buang tapi ada bacaan Al-Quran. Ya. Nah gimana sih perlakuannya atau hukumnya yang baik untuk melakukan kepada Al-Quran itu? Memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran. Nah makanya hari ini kita akan bahas dalam tema ini dia adab pada Al-Quran. Wih, jadi kita akan bahas kali ini tentang adab dengan Al-Quran. Iya, biar kita makin tahu nih gimana sih cara memperlakukan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Nah ini gimana Bib? Ya. Hukumnya jika menyentuh atau membaca Al-Quran tanpa ada wudhu, atau mungkin ada tuh sekarang baca Al-Quran melalui handphone, itu seperti apa hukumnya Bib? Wah, Masya Allah, ini menarik. Sebelumnya Tenggurian sehat? Alhamdulillah sehat. Habib sehat Bib? Sehat, Alhamdulillah. Soalnya ntar kita latihan. Sehat? Oh, sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajih wa dhurriyyatih wa albaitihi ansari wa sahari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiyah. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini semuanya nih udah duduk manis menyaksikan Islam itu indah di Trans TV. Masya Allah. Ayo kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dari guru-guru kita. Insya Allah nanti dijelaskan satu persatu dan akan diapain? Dipahami oleh kita. Dijelaskan, kita mahamin, bawa pulpen, kertas, kita nulis bila perlu. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, jadikanlah majelis ini penuh dengan berkah-Mu ya Allah. Amin. Ini bahasnya masalahnya tentang Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, Al-Quran jadi penolong kita. Baca Quran menjadi keberkahan bagi kita. Nah, permasalahannya adalah apakah kalau kita bawa Al-Quran nih, boleh gak kita nih tanpa wudu? Al-haramul ladzi bila wuduin itu ada 4. Yang diharamkan apabila kita tanpa wudu itu ada 4. Yang pertama adalah tawaf. Tanpa wudu boleh gak kita tawaf? Nggak boleh. Haram. Yang kedua adalah sholat. Sholat tanpa wudu boleh gak? Nggak boleh. Wudunya salah, sholatnya salah. Wudunya benar, insya Allah sholatnya benar. Wudunya baik, insya Allah sholatnya baik. Kalau dia udah nggak wudu, dia mau sholat, tidak sah sholatnya. Yang pertama adalah tawaf. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah iqra'ul Quran. Dia baca Quran. Baca Quran wajib dengan wudu. Harus dengan wudu. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan wahamalaha. Bawa Al-Quran juga pakai wudu. Jadi 4 yang tidak diperbolehkan apabila kita tidak mempunyai wudu. Harus memiliki wudu. Tawaf, salat, terus baca Quran, terus wahamalah. Dia pegang Quran, dia bawa Al-Quran, atau dia menyentuh Al-Quran. Intinya adalah, kalau misalkan kita mengerti dan memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita akan paham dengan ilmu tersebut. Sehingga apa? Kita akan menghargai, menghormati Al-Quran. Al-Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham nih. Apalagi zaman sekarang, zaman sembarangan. Pegang handphone, ya kan? Ini pegang handphone nih, misalkan. Kita buka dulu handphonenya. Pegang handphone. Oh, saya mau buka aplikasi Quran. Tunggu dulu, jangan buka dulu. Ambil wudu. Ya kan? Ambil wudu. Dia ambil wudu, selesai ambil wudu, baru buka aplikasi Al-Quran. Dia baca Quran. Karena apa? Sudah niat untuk membaca Al-Quran. Tetapi kalau misalkan dia buka handphonenya, nggak mau baca Quran, nggak jadi masalah, nggak wudu. Tapi kalau dia sudah mau meniatkan untuk membaca Al-Quran, maka dia harus mengambil wudu terlebih dahulu. Baru dia baca Quran. Tadi kan dijelaskan, yang diharamkan apabila dia tidak memiliki wudu. Yang tidak diperbolehkan apabila dia tidak memiliki wudu. Tawaf, salat, iqra'ul Quran, baca Quran, wahamalha. Dia bawa Al-Quran, dia pegang Al-Quran, dia sentuh Al-Quran, dia tidak boleh. Karena Al-Quran firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kita memuliakan daripada apa? Firman-Nya Allah, firman-Nya Allah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo jangan sembarangan dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan firman-Nya Allah. Al-Quran merupakan apa? Merupakan
pedoman bagi kita umat manusia berada dalam sebuah kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran dimanapun kita berada dengan wudu. Masya Allah. Ini ilmu banget nih buat jamaah di rumah sekalian dan juga untuk saya pastinya. Karena apa? Kita juga walaupun membaca Quran dari handphone harus ada wudu ya. Ada wudu. Jangan Karena dulu. niatnya mengaji kan? Niatnya mau ngaji. Jangan dulu buka aplikasi Al-Quran sebelum berwudu. La yamusu illa mutahharun ya. Iya. Jangan Betul. menyentuh kecuali Anda suci. Suci. Oh, Masya Allah. Terima kasih Bi penjelasannya nih ilmu banget nih. Masya Allah. Tapi nih Ustadz Maulana. Ya. Apakah membaca Al-Quran itu harus selalu menghadap kiblat? Ya kita kan kalau membaca Al-Quran harus di mana aja dong. Dan kapanpun itu untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau misalnya nih contoh, misalnya kita berada di dalam kendaraan sedang perjalanan jauh nih sambil baca Al-Quran. Itu seperti apa Ustadz Maulana? Mohon dijelaskan Ustadz. Oke, baik. Makasih banyak izin Habib dan Ustaz Sam. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana engkau memuliakan yang dimuliakan Allah, engkau akan pun dimuliakan. Apalagi yang namanya firman Allah, Al-Quran yang luar biasa. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi dalam artian ini luar biasa. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran, yang ada kaitannya dengan Al-Quran menjadi mulia. Allah yang menurunkan Quran. Malaikat yang membawanya adalah penghulunya malaikat. Nabi yang diturunkan Al-Quran padanya adalah penghulu para nabi. Masya Allah, umat yang didatangkan Al-Quran untuknya adalah umat yang terbaik. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Bulan yang diturunkan, awal turunnya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Dan awalnya juga Lailatul Qadar. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hal ini kita harus memuliakan Al-Quran. Salah satu adab-adabnya membaca Al-Quran, menghadap kiblat. Jadi ini kalau rangkaian karena kita beribadah, jadi harusnya kita menghadap kiblat kalau mengaji. Tadi makasih banyak penjelasan dari Habib luar biasa. Karena kalau meniatkan dirinya untuk membaca Al-Quran, mengaji, berarti dia harusnya mengambil adab-adabnya. Meskipun dalam hal ini tidak wajib. Tapi rangkaiannya adalah hukumnya sunnah. Kalau tadi kan Habib menyentuhnya harus wajib. Harus ada wudu. Tapi kalau ini adalah sunnah. Tapi sebagai ada tambahan kemuliaan, tambahan pahala untuknya. Nah, pertanyaan daripada Mas Rian tadi, Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya bagus juga. Kenapa? Gimana nih kalau dalam artian kita tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Contoh kita di pesawat atau di mobil, kadang-kadang kita baca Quran, terus mobilnya kelewat begini, gak ada kiblat. Maka kita menghadap pada posisi yang memungkinkan tanpa menyulitkan diri. Sekali lagi, tanpa menyulitkan diri. Tapi kalau memungkinkan, usahakan menghadap kiblat. Nah dalam hal ini juga mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, berbicara tentang hadap membaca Al-Quran, wawali wasataril masjidil haram, maka adabkanlah wajahmu ke masjidil haram. Dalam artian bentuk memuliakan, bentuk bagaimana kita mendapatkan keberkahan di dalam ibadah tersebut. Nah, kalau berbicara tentang sesuatu yang menyulitkan buat kita, kembali lagi, bagaimana kita anak-anak di kelas. Itu kan kelasnya belum tentu menghadap kiblat. Pada duduk semua sementara dia lagi belajar, maka memungkinkan kalau memang bisa ketika pelajaran membaca Al-Quran mungkin bisa ditempatkan di waktu duha atau di waktu duhur. Setelah itu sambil menunggu waktu mereka baca Quran. Tapi kalau memang pembelajaran itu berada di kelas dan tidak memungkinkan kelasnya untuk menghadap kiblat, dalam posisi dalam keadaan yang memungkinkan saja. Tapi sebagai adab harus disampaikan bahwa adab membaca Al-Quran harus sebaiknya menghadap kiblat. Ini bagian daripada adab. Ketika kita menempatkan adab itu berarti hanya orang mulia yang memuliakan. Jadi kalau kita tidak memuliakan berarti kita menempatkan posisi kita sebagai orang yang tidak memuliakan Al-Quran, berarti tidak memuliakan diri. Jadi kalau bertanya gimana nih? Hukumnya adalah sunnah sebagai tambahan kemuliaan. Berarti untuk menambah pahala, bacalah Al-Quran menghadap kiblat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Nah ini kita ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam,
apakah benar kalau kita membaca Al-Quran tuh harus pakai nada yang bagus atau nada-nada tertentu? Jadi contohnya nih misalnya ada orang yang nggak bisa bilang, maksudnya cadel nggak bisa bilang R, itu seperti apa hukumnya? Silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Abis Maulana Tukurian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pembaca Al-Qur'an, para pelajar Al-Qur'an, santri Al-Qur'an, baik itu santri anak-anak ataupun santri orang tua, karena semuanya mesti belajar membaca Al-Qur'an, di mana seperti baginda Nabi SAW yang belajar Al-Qur'an di usia 40 tahun, udah adalah orang Arab, manusia paling cerdas, Nabi pula paling mulia, tapi belajar Al-Quran sampai 23 tahun, sampai meninggal dunia Rasulullah SAW belajar. Bahkan pertama kali disuruh membaca Al-Quran oleh Malaikat Jibril AS, Nabi SAW menjawab, Ana bi qari, aku nggak bisa baca. Maka jangan menyerah untuk jamaah Islam itu indah, yang mungkin di usia 60 tahun baru mau belajar Al-Quran. Jangan menyerah, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menilai usaha kita, bukan hasilnya. Dilihat usahanya, dia udah belajar terus membaca Al-Quran, walaupun tidak sempurna bacaan Al-Qurannya, namun itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah mesti seseorang mengindahkan bacaan Al-Qurannya dengan suaranya? Maka ada satu riwayat daripada baginda Nabi SAW, Nabi mengingatkan, zayyinul Quran, indahkan Al-Quran, hiasilah Al-Quran, percantik Al-Quran itu, perindah Al-Quran itu bi aswatikum, dengan suara kalian. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW ada ancaman juga dari Rasulullah SAW, laisa minna lam yataghanna, bukan daripada golongan kami orang-orang yang tidak yataghanna bil Quran. Mereka tidak melagukan Al-Quran, mereka tidak memperindah ketika membaca Al-Quran. Artinya ternyata Nabi SAW sangat senang mendengarkan bacaan Al-Quran pada para sahabat. Jadi Nabi itu bukan hanya membaca Al-Quran, tapi kadang-kadang Nabi memerintahkan sahabat, tolong bacakan ayat ini, bacakan, coba kau ulangi. Nabi senang mendengarkannya. Maka Nabi mengancam, laisa minna, bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak memperindah Al-Quran dengan suaranya. Tapi tidak semua orang mempunyai suara yang indah. Mungkin kedengarannya, ya minimal dia tidak meremehkan bacaan Al-Quran tersebut. Karena ada orang yang alhamdulillah alamin, Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dia terlalu meremehkan baca Al-Quran. Nabi SAW menyenangi orang-orang yang memperindah bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minimal kalau dia bisa meniru lagu-lagu Korea, ya pasti dia bisa meniru bacaan imam-imam Masjidil Haram. Lagu-lagu yang lainnya dia bisa karaokean, mungkin dia tidak latihan aja, kurang latihan aja dalam membaca Al-Qurannya. Maka belajar untuk yakni memperindah Al-Quran dengan bacaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang yang cadel? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi manusia ini tidak diberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jangankan bacaan Al-Quran dengan cadel, tidak bisa membaca huruf R. Orang yang tidak bisa sholat berdiri saja dipersilahkan untuk sholat duduk. Orang yang tidak bisa sholat duduk saja dipersilahkan sholat dalam keadaan berbaring. Orang yang tidak bisa sholat dalam keadaan berbaring silahkan dengan menggunakan isyarat ataupun dengan hatinya saja. Artinya Allah melihat kemampuan hambanya juga. Ada orang yang senantiasa latihan mengucapkan huruf R, namun sampai ia meninggal dunia tidak bisa. Dia tidak bisa karena kekurangan daripada lidahnya ataupun lisannya. Maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia mau belajar. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, berarti kita setelah paham membaca huruf-huruf Arabnya, setelah itu baru coba belajar ini nada gitu ya. Tapi nih Ustaz Maulana ya. Ya. Mungkin nih ada yang orang baru belajar baca Al-Quran nih. Di Al-Quran itu ada huruf ada bahasa Arab sama bahasa Indonesianya. Dan dia hanya membaca bahasa Indonesianya, itu pahalanya seperti apa sih? Apakah sama dengan membaca Arabnya aja? Oh, saya tahu. Mungkin yang dimaksud oleh Rian ini adalah membaca Al-Quran, tapi bukan tulisan Al-Quran yang dibaca, tapi tulisan Latinnya. Indonesianya. Mau tahu? Yang benar Aku pernah ditanya. gitu kan. Aku pernah ditanya sama campers Islam Tindak. Ada Ustaz gimana kalau aku lagi belajar gimana? Pokoknya mau tahu bahasanya. Mau tahu banget. Setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi gitu. Iya.